Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Andriansah Nama saya Rehan Badar. dengan NIM 19325000414. Mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan pertemuan ke-9 tentang strategi korporat. Strategi korporat itu dapat didefinisikan strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Strategi korporat itu dibagi ada 2 organisasi. Yang pertama, organisasi bisnis tunggal, yaitu beroperasi pada satu industri, contohnya Coca-Cola. Yang kedua, organisasi multibisnis, itu beroperasi pada lebih dari satu industri, contohnya PepsiCo. Strategi korporat itu ada arah strategi. Yang pertama, strategi pertumbuhan atau growth strategi, itu bagaimana menggerakkan organisasi ke depan. Yang kedua, strategi stabilitas atau strategi, itu bagaimana menjaga organisasi agar stabil. Terus yang ketiga, strategi pembaruan atau renewal strategi, itu bagaimana membalik kinerja organisasi yang cenderung menurun. Strategi pertumbuhan itu mempunyai 2 sasaran. Sasaran pertama itu bagi perusahaan, peningkatan omset, laba, atau kinerja yang lain. Bagi organisasi nirlaba, peningkatan jumlah klien atau masyarakat yang dilayani, perluasan cakupan geografis, atau peningkatan program yang ditawarkan. Strategi pertumbuhan ada 5 alternatif strateginya. Yang pertama, strategi konsentrasi. Yang kedua, strategi integrasi vertikal. Yang ketiga, strategi integrasi horizontal. Yang keempat, strategi reservasi. Yang kelima, strategi internasional. Pada strategi konsentrasi itu dapat didefinisikan strategi pertumbuhan di mana perusahaan memusatkan lini bisnis utamanya dan mencari cara untuk mencapai sasaran pertumbuhan melalui peningkatan level operasi dalam bisnis utamanya. Itu mempunyai nilai kelebihan, yaitu perusahaan menjadi sangat tahu dan menguasai apa yang dilakukannya. Dan mempunyai kelemahan, yaitu perusahaan menjadi sangat mudah diserang oleh industri lain dan oleh perubahan lingkungan eksternal lainnya. Integrasi vertikal itu strategi vertikal usaha perusahaan untuk memperoleh kendali terhadap inputnya atau backward terhadap outputnya atau forward atau keduanya. Itu ada nilai kelebihannya, yaitu mengurangi biaya penjualan dan pembelian, memperbaiki koordinasi antar fungsi dan kapabilitas, melindungi hak kepemilikan terhadap teknologi. Dan nilai kelemahan dari integrasi vertikal itu mengurangi fleksibilitas, kesulitan dalam mengintegrasikan bermacam operasi, beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Strategi pertumbuhan dalam integrasi horizontal itu memperluas operasi perusahaan dengan mengkombinasikan perusahaannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan melakukan hal yang sama dengannya, mempertahankan supplier dan distribusi. Terus strategi diservasi itu strategi pertumbuhan sebuah korporasi di mana perusahaan memperluas operasionalnya
dengan berpindah ke industri yang berbeda. Itu ada dua tipe. Yang pertama, diservasi terkait. Contohnya itu hotel, travel bureau. Tujuan dari strategi ini untuk sinergi. Terus diservasi tak terkait itu tujuannya untuk menyebar resiko jika pokok terancam maka akan ditopang. Alasan diservasi itu dari faktor eksternal itu adanya dorongan kesempatan yang lebih menjauh ke dalam dari luar perusahaan yang membawanya melakukan diservasi masuk ke bisnis baru. Faktor pendorong internal itu kondisi-kondisi di dalam perusahaan itu sendiri yang mendesaknya untuk melakukan diservasi. Strategi internasional itu mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama, mampu memperrendah biaya operasi, memberi jalan atau cara dengan menambahkan atau memperkuat pertumbuhan domestik. Yang ketiga, memberi kontribusi dalam mencapai skala ekonomi. Yang keempat, menjadi pesaing yang lebih kuat baik secara domestik maupun internasional. Kerugian, menghadapi risiko ekonomi, strategik dan keuangan yang lebih besar. Proses mengelola secara strategik menjadi penuh tantangan dan lebih kompleks. Menemukan kesamaan di pasar maupun kapabilitas menjadi lebih sulit. Untuk memperoleh dan mengeksploitasi keuntungan adalah tidak mudah dan tidak otomatis. Implementasi strategi pertumbuhan itu yang pertama ada merger, transaksi yang sah di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan operasionalnya melalui bursa saham, namun hanya tinggal satu entitas perusahaan yang masih ada. Akuisisi itu pembelian secara sekaligus suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Strategi stabilitas dapat diterapkan dalam situasi industri berada pada fase penggolokan dengan beberapa industri kunci dan tekanan dari luar secara drastis berubah menyebabkan di mana masa depan menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Kedua, ketika tidak adanya peluang pada industri atau hanya terdapat sedikit peluang pertumbuhan pada industri. Yang ketiga, ketika organisasi berada dalam tahap awal pertumbuhan. Yang keempat, digunakan oleh organisasi besar pada tahap maturity dalam industri life cycle. Strategi stabilitas itu ada dua penjelasan. Yang pertama, strategi jangka pendek, karena itu sebaiknya strategi ini tidak digunakan organisasi dalam jangka waktu yang lama. Strategi stabilitas memberikan organisasi waktu istirahat dan mempersiapkan diri kembali untuk menghadapi persaingan ke depan. Ada dua tipe strategi pembaruan. Yang pertama, pengurangan, yaitu strategi jangka pendek yang didesain untuk mengatasi kelemahan organisasi yang mengakibatkan penurunan kinerja organisasi. Yang kedua, perubahan haluan atau strategi yang didesain untuk situasi ketika kinerja organisasi semakin memburuk. Bila strategi yang sudah membesar semakin buruk, perusahaan disehatkan. Strategi pembaruan diimplementasikan sebagai pemotong biaya atau yang kedua, rekonstruksi atau dengan cara menjual beberapa bisnisnya, spin-off, likuidasi, rekayasa ulang. Strategi korporat BUMN itu ada privatisasi BUMN, reformasi BUMN seharusnya mencakup dimensi. Yang pertama itu internal korporat BUMN, positioning BUMN dalam konfigurasi sistem ekonomi nasional. Strategi korporat BUMN itu ada tiga. Yang pertama, privatisasi segera. Yang kedua, rekonstruksi sebelum privatisasi. Yang ketiga,
restrukturisasi dan privatisasi secara paralel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.